Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, fa'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di tempat ini untuk mempelajari kitab Al-Kabair lil Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan dosa besar yang ke-25, yaitu apa jemaah? Bunuh diri. Ini merupakan tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan telah kita sebutkan ancaman-ancaman yang sangat berat bagi orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan bunuh diri merupakan bukan akhir dari segalanya. Tapi seperti yang sudah kita bahas, di sana ada tahapan-tahapan lain yang akan kita lewati, mulai dari alam barzakh, yang ini merupakan awwalu manazilil akhirah. Tahapan yang pertama menuju alam akhirat. Ada yang namanya yaumul mahsyar, yaumul mizan, ya. Dan terakhir seorang akan masuk surga atau neraka. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan bahas al-kabiratu as-sadisatu wal ishrun. Dosa besar yang ke-26. Apa itu? Al-qadi as-su. Qadi artinya hakim. Hakim yang jahat. Hakim yang jahat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Iya. Berkaitan dengan pembahasan ini, banyak hal yang perlu kita ketahui seputar hakim. Berkaitan dengan seorang yang menjadi hakim dan juga syarat-syaratnya, dan juga bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seorang qadhi. Ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah hakim, qadhi, yang menjadi pemutus dari perselisihan yang ada, dan juga yang menerapkan hukum-hukum had di dalam Islam, ini merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keadilan. Maka sebagaimana yang sudah kita ketahui,
Islam adalah agama yang betul-betul menjaga keadilan. Islam adalah agama yang menjaga keamanan. Salah satu bentuk Islam menjaga keadilan, di mana Islam memerintahkan kepada setiap pemimpin negara, kepada setiap khalifah untuk menunjuk seseorang sebagai hakim. Ya, untuk menunjuk seseorang sebagai qadi. Sebagaimana perintah tersebut tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 49. Allah berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah kalian memutuskan perkara ya dengan apa yang Allah turunkan. Wa anihkum, hendaklah kamu memutuskan perkara. Ini adalah perintah untuk menunjuk seorang hakim di setiap tempat. Makanya kalau kita lihat di setiap negara pasti ada yang namanya pengadilan. Mulai dari pengadilan yang paling tinggi, Mahkamah Agung, ya, pengadilan di setiap daerah. Ya, ini perkara yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Shad ayat 26 yang menunjukkan perintah untuk menunjuk seorang hakim. Allah mengatakan, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haq. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haq. Maka ya, putuskanlah hukum di tengah-tengah manusia dengan seadil-adilnya, dengan hukum yang benar. Demikian pula Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengutus beberapa sahabatnya yang alim, yang cerdas, yang kompeten dalam masalah hukum, mengutus ke beberapa tempat untuk menjadi seorang qadi. Seperti beliau mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menjadi seorang hakim di mana itu? Di Yaman. Ya, berarti hal ini semua menunjukkan kepada kita tentang pentingnya ya seorang pemimpin menunjuk apa? Hakim. Menegakkan keadilan. Ya, ini merupakan salah satu hikmah. Apa kata para ulama tentang hikmah diperintahkannya untuk menunjuk seorang hakim? Tentu secara umum adalah untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia. Ya, ini yang sering kita dengar bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam, menurunkan kitab Al-Quran, mengutus Rasulnya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga kehormatan, menjaga harta. Ya, ini semuanya berkaitan dengan kemaslahatan hidup manusia. Ya, dalam rangka menjaga ini semuanya, maka harus dibentuk pengadilan yang diketuai oleh seorang yang hakim, yang adil, yang jujur. Dan juga hikmah lainnya jamaah sekalian. Ya, kenapa harus ada seorang hakim di suatu tempat? Ini dalam rangka untuk memberikan pertolongan kepada pihak orang yang terzolimi. Ya, bayangkan kalau seandainya tidak ada hakim, tidak ada pengadilan, tidak adanya hukum di negeri ini, apa yang terjadi jamaah sekalian? Kerusakan, ya, harta tidak terjaga. Kemudian juga mungkin orang yang main hakim sendiri sehingga banyak pertumpahan darah. Maka dibentuknya pengadilan tujuannya untuk ini, untuk menolong orang-orang yang terzolimi.
Demikian pula untuk menegakkan hukum had. Ini hikmah yang kedua, adalah untuk menegakkan hukum had. Khususnya bagi mereka yang melakukan apa? Tindakan kriminalitas. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, bahwa di sana ada dosa-dosa, perbuatan-perbuatan maksiat yang harus dihukum di dunia. Seperti orang yang berzina, diapakan? Dirajam. Orang yang mencuri, dipotong tangannya. Orang yang merampok, dibunuh. Orang yang menuduh wanita berzina, dicambuk. Dan had-had lainnya. Siapakah yang menegakkan hukum had ini, jamaah sekalian? Apakah kembali kepada setiap individu? Tentu tidak. Yang menetapkan hukuman ini adalah hakim. Yang dia membaca kronologi seperti apa, kasusnya seperti apa, berapa harta yang dia ambil. Dengan dipanggil saksi-saksi dan bukti-bukti, barulah ditegakkannya hukuman had bagi yang melakukan tindakan apa? Kriminalitas. Inilah salah satu masalahnya, hikmahnya. Kenapa harus ada hakim di suatu negara? Ya. Kemudian juga untuk mendamaikan persengketaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kadang ada aja sengketa, mungkin masalah tanah, masalah harta, warisan, ya. Maka yang memutuskan ini semuanya adalah siapa? Hakim. Itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya dalam Islam untuk menunjuk seorang hakim, ya, untuk menciptakan keamanan, keadilan, kesejahteraan, sehingga tidak terjadi kezaliman dan juga keburukan-keburukan lainnya. Dan juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka menjadi seorang hakim. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Artinya secara hukum asal hasad itu hukumnya apa? Haram, iri, dengki, tidak senang dengan kenikmatan yang didapat oleh saudaranya. Namun di sana ada dua hasad yang diperbolehkan. Yang ini diistilahkan ghibtah. Kepada siapa? Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi. Ya. Yaitu seorang yang diberikan harta, kemudian dia pergunakan hartanya itu untuk kepentingan-kepentingan agama. Dia keluarkan hartanya di jalan Allah. Maka ini boleh kita hasad kepadanya. Jadi misalnya kita punya teman, punya sahabat, dia memiliki banyak harta, kaya, dan setiap hari kita lihat dia selalu menyedekahkan hartanya. Setiap ada sekolah yang membutuhkan sumbangan, dia yang pertama kali menyumbang. Nah, kita iri sama dia, boleh gak ini? Boleh. Ya, bukan iri dengan kekayaannya, tetapi kita iri berharap seperti dia. Yaitu kita berharap memiliki harta yang banyak dan bisa kita sedekahkan. Ini boleh. Kemudian yang kedua kata Nabi apa? Wa rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yakdi biha wa yu'allimaha. Seseorang yang Allah berikan kepadanya hikmah, ya, seseorang yang Allah berikan kepadanya hikmah ilmu, kemudian dia memutuskan dengan ilmunya itu di tengah-tengah manusia. Wa yu'allimaha, dan dia mengajarkannya. Ya, jadi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan bagi seorang hakim yang dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala
dan juga kita boleh iri dengannya, dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya, kemudian dia pergunakan untuk menolong manusia, untuk menyelamatkan orang-orang yang terzolimi. Nah, namun untuk menjadi seorang hakim, bolehkah kita memintanya? Ya, mengirimkan lamaran untuk menjadi seorang hakim, mengirimkan CV dan yang lainnya. Maka perlu kita pahami jamaah sekalian, untuk menjadi seorang hakim, qadhi, yaitu harus ditunjuk. Bukan malah dia menawarkan, bukan malah dia meminta. Karena di sana ada hadis yang sahih menunjukkan tentang larangan meminta jabatan sebagai qadhi. Ya, apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah? Qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada aku, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, la tas'alil imarah, janganlah engkau meminta jabatan. Ya, janganlah engkau meminta apa? Jabatan. Al-imarah mencakup semuanya. Meminta untuk menjadi seorang pemimpin, meminta untuk menjadi seorang presiden, meminta untuk menjadi seorang pejabat, hakim, pengadilan dan yang lainnya. Secara umum. Ya. Fa in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Jika engkau diberikan kepemimpinan, diberikan jabatan karena hasil engkau meminta, maka kepemimpinan tersebut akan dipasrahkan kepadamu. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Namun jika engkau mendapatkan jabatan menjadi seorang hakim qadhi karena diberikan, ditunjuk, maka ya engkau akan ditolong dalam melaksanakannya. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang dilarangnya kita meminta apa? Meminta jabatan secara umum. Minta untuk dijadikan sebagai kepala sekolah, ya, meminta untuk menjadi gubernur, camat, bupati, ini enggak boleh. Kecuali jika memang dia ditunjuk, ya, disuruh. Ini beda kalau seperti ini. Nah, kenapa jamaah sekalian? Karena untuk menjadi seorang qadhi ini resikonya sangat berat. Ya. Kalau sampai dia salah menetapkan hukum, misalnya dia malah menolong orang yang berbuat zalim, menghukum orang yang terzalimi. Orang yang tidak mencuri dituduh mencuri, atau juga merampas hak orang lain, ya, karena sebab dia yang seharusnya harta itu menjadi hak fulan pindah ke orang lain. Maka ini resikonya sangat apa ini? Sangat berat untuk menjadi seorang hakim. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa ada 3 hakim nanti pada hari kiamat, 2 di neraka, 1 di surga. Gimana hadisnya, kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, al-qudatu salasatun. Qadhi, hakim, itu ada 3. Isnani finnar, 2 di neraka, wa wahidun fil jannah, dan 1 di surga. Rajulun alimal haqqa faqadu bihi fahuwa fil jannah. Yang pertama, seorang qadhi yang dia mengetahui yang hak, lalu dia memutuskan perkara dengannya.
Artinya ada seorang hakim yang dia memang menguasai ilmu peradilan, menguasai ilmunya, dan dia pun bisa memahami kasus-kasus yang datang kepadanya, dan dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Setelah didatangkan saksi, bukti-bukti, akhirnya dia pun memutuskan kasus tersebut dengan keilmuan yang dia miliki. Ya, jadi dia memutuskan perkara itu dengannya, dia dengan ilmunya, dengan kebenaran, dengan keadilan. Maka hakim yang model seperti itu tempatnya di mana? Fil jannah, di surga. Iya. Kemudian yang kedua, wa rajulun qada linnas ala jahlin fahuwa finnar. Yaitu seorang qadi yang memutuskan perkara di antara orang-orang tanpa dasar pengetahuan. Seorang qadi yang memutuskan tesnya pun nyogok, akhirnya dia menjadi seorang hakim. Maka inilah seorang qadi yang memutuskan perkara di antara orang tanpa dasar apa? Pengetahuan. Atau gambaran yang kedua, ya, dia sebagai seorang hakim yang betul-betul tahu ilmunya, tapi dia meremehkan, sehingga menghukumi sesuatu hanya berdasarkan logikanya, akalnya, atau menghukumi sesuatu hanya dari satu pihak, tidak melihat pihak-pihak yang lain, menghukumi sesuatu tanpa bukti, tanpa saksi. Maka kata Nabi, huwa finnar, dia juga di mana? Di neraka. Di mana dia menghukumi tanpa dasar apa? Pengetahuan. Ada lagi yang ketiga, wa rajulun fil hukmi fahuwa finnar. Jadi seorang qadi yang sengaja berbuat zalim dalam menetapkan hukum. Ya. Seorang qadi yang sengaja berbuat zalim. Bedanya sama yang pertama, kalau yang pertama dia menghukumi sesuatu tanpa apa? Tanpa ilmu. Jahil. Adapun yang ketiga ini, dia tahu. Dia kompeten dalam masalah ini. Dan dia pun tahu mana yang salah, mana yang benar. Dengan bukti-bukti yang ada. Tapi karena mungkin di belakang dia sudah disuap atau diapain gitu ya, maka dia berpihak kepada orang yang berbuat zalim. Ya, dia malah menghukum orang yang terzolimi. Maka ini sangat jelas. Dia di mana? Di neraka. Inilah jamaah sekalian, resiko orang yang menjadi apa? Hakim. Ya. Menjadi qadi. Oleh karenanya di dalam Islam untuk menjadi seorang hakim itu memiliki syarat-syarat yang sangat ketat. Bahkan di dalam ilmu fikih itu ada pembahasan secara khusus tentang kitab Al-Qadha. Itu biasanya di akhir-akhir kitab fikih ada pembahasan ini. Seperti dalam kitab Al-Waziz, ya, Fiqh Sunnah, semuanya kitab-kitab fikih pasti membahas Kitabul Qadha. Ya. Nah, apa di antara syarat-syarat yang perlu kita ketahui untuk menjadi seorang hakim? Syarat-syaratnya di antaranya, hendaklah yang menjadi hakim itu adalah seorang muslim. Iya, muslim. Karena Islam adalah syarat bagi adalah. Adalah itu adanya yang adil, kesolihan. Nah ini jamaah sekalian. Jadi di antara pokok-pokok dasar Islam, orang yang berhak memegang urusan-urusan seperti ini harus seorang muslim. Semua kepemimpinan, ya, baik itu kepemimpinan negara, presiden, gubernur, camat, RT, RW, menjadi seorang hakim, ini harus siapa? Muslim. Dan ini prinsip jamaah. Prinsip. Sehingga kita tidak diperbolehkan memilih pemimpin
yang non-muslim. Menjadikan pemimpin menjadikan pemimpin dari non-muslim, maka berarti prinsip wala dan al-baroknya itu ya belum kuat. Kadang ya dia seorang punya perusahaan, kemudian dia tunjuk pimpinan perusahaannya non-muslim, maka ini nggak boleh ya, Mas. Walaupun mungkin dia pinter ataupun yang lainnya, tetap tidak diperbolehkan. Karena kaidah dasar tidak boleh menunjuk pemimpin dari non-muslim. Mana dalil-dalilnya? Banyak. Di antaranya adalah surat An-Nisa ayat 141. Allah mengatakan, "Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai kaum muslimin. Ya, Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai kaum muslimin. Artinya, orang kafir itu mereka terhina. Ya, tidak boleh dijadikan sebagai seorang pemimpin apa saja. Dan inilah sikap wala. Ya, al-wala wal bara, yaitu kita berlepas diri, ya, menanamkan kebencian terhadap orang-orang kafir. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mujadilah ayat yang terakhir, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, mereka mencintai orang-orang apa? Yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapakah mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Mereka itulah orang-orang kafir. Ya, jadi tidak boleh kita jadikan mereka sebagai pemimpin. Nah, ketika kita menjadikan dia sebagai pemimpin, berarti kita sudah loyal kepadanya. Ya. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Perhatikan di sini Allah katakan wa ulil amri minkum. Dari mana sisi pendalilan? Pemimpin itu harus muslim. Ya ini, wa ulil amri minkum. Minkum dari kalian. Dari kalian maksud dari kita. Bagian dari kita, yaitu harus orang-orang yang beriman. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 51 yang sempat viral itu, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebagai aulia. Aulia di sini banyak artinya. Menjadikan dia sebagai pemimpin, teman dekat, teman curhat, ya, menjadikan dia penolong. Ini nggak boleh. Inilah Islam, jamaah. Ya, bukannya kita tidak toleransi. Toleransi dibenarkan dalam Islam, tapi jangan sampai apa? Kebablasan. Ya, nggak ada istilahnya lebih baik non-muslim yang tidak korupsi daripada muslim yang apa? Yang korupsi. Ya, ini kaidah batil jamaah sekalian. Emang orang muslim cuma satu tok. Banyak yang baik begitu kan? Kenapa tidak dipilih yang lain? Jadi intinya, ya Islam itu melarang memilih seorang hakim di pengadilan, jaksa, pengacara dan yang lainnya itu dari selain muslim. Maka Imam Al-Qadi Iyad mengatakan ajma'al ulama ala anna al-imamata la tanaqid li kafirin
wa ala annahu law tara alaihi al-kufr i'tazal. Para ulama sepakat bahwasanya kepemimpinan itu batal dari orang kafir. Dan jika terjadi pemimpin itu adalah non-muslim, i'tazal. Artinya wajib untuk diapain? Dilengserkan. Ya, wajib untuk dikudeta. Artinya diturunkan. Namun tentunya menjadi catatan penting melengserkan pemimpin yang yang kafir di sini, yaitu jika tidak terjadi madarat yang besar. Ya. Tadi kan kita bacakan ayat-ayat yang menjelaskan dilarangnya menjadikan orang kafir sebagai apa? Pemimpin. Bagaimana jika sudah terjadi? Ya. Maka Imam Qadiyat mengatakan boleh untuk dilengserkan. Boleh untuk diturunkan. Tetapi dengan syarat apa? Tidak boleh ya terjadi madarat yang lebih besar. Kalau misalnya dengan mengadakan demo ke jalan, kemudian dari pihak kepolisian turun tangan menyemprotkan tembakan gas air mata, ini kan pasti terjadi madarat yang lebih besar, akan menimbulkan korban. Maka lebih baik kita tidak melakukannya, lebih baik kita bersabar. Inilah Islam memiliki kaidah-kaidah. Karena banyak orang menjadikan perkataan Al-Qadiyat ini diamalkan secara mutlak. Sehingga ayo kita turun ke jalan, melakukan demo dan yang lainnya. Hingga akhirnya apa? Dari pihak TNI kepolisian bergerak menyemprotkan gas air mata atau juga peluru karet hingga ada korban yang meninggal. Satu orang mukmin meninggal, maka ini tanggung jawabnya sangat besar. Apa kata Nabi SAW? La zawalu dunya ahwanu indallah min qatli mu'minin bighairi haqqin. Ya, terbunuhnya hilangnya dunia, hancurnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya satu orang yang beriman tanpa ada alasan yang dibenarkan. Nah ini jamaah, syarat yang pertama yang harus menjadi seorang hakim dan juga pemimpin semuanya adalah siapa? Muslim. Ya, muslim. Muslim yang penting apa? Dia beragama Islam. Yang kedua, hakim, pemimpin-pemimpin yang lainnya itu harus laki-laki. Tidak boleh seorang hakim pemimpin perempuan. Ya. Sebagaimana hadis dari Abi Bakrah, dia mengatakan, laqad nafa'ani Allah bi kalimati ayyamil jamal. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manfaat kepadaku pada perang Jamal. Lamma balagon nabiyya anna farisan mallaku ibnata Kisra. Ketika Nabi mendapatkan informasi bahwa yang menjadi pemimpin di Paris, Persia, yaitu putri kerajaan, artinya yang memegang kepemimpinan adalah perempuan. Apa kata Nabi? La yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum jika yang megang kepemimpinan itu adalah siapa? Perempuan. Ya. Jadi kaidah yang dijelaskan di dalam Islam bahwa kepemimpinan apa saja, baik yang ruang lingkupnya besar, presiden, gubernur, bupati, atau juga ruang lingkupnya di perusahaan, di sekolah, kepala sekolah, maka dia harus siapa? Laki-laki. Ya, Nabi menegaskan di sini, tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung suatu kaum kalau yang memimpin mereka adalah perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu tabiatnya lemah, jamaah sekalian. Dan Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu yang menjadi pemimpin lebih kuat daripada wanita. Dan fitrahnya
Rasulullah SAW mengatakan perempuan itu kurang dalam dua hal. Kurang akal dan kurang apa? Kurang agama. Ya. Kurang akal ya berpikirnya kurang begitu kan. Kadang kalau ada masalah bukan dia berpikir secara matang, tetapi yang digunakan apa? Perasaan, baperan gitu kan. Nah ini, ya, makanya Islam itu tidak memberikan celah kepada wanita yang sifatnya itu perempuan itu nggak kuat. Makanya seperti masalah-masalah yang kecil, ziarah kubur, tidak boleh wanita ziarah kubur secara terus-menerus. La'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Demikian pula yang berhak mengantarkan jenazah ke kuburan siapa? Laki-laki bukan wanita. Karena khawatir dia sedih, meratap dan yang lainnya. Ya, jadi nggak boleh. Di dalam sholat pun demikian. Di dalam sholat wanita haram menjadi imam bagi siapa? Bagi laki-laki. Kalau ada laki-laki perempuan, walaupun laki-laki itu masih kecil, masih usia, artinya sudah tamyiz ya tentunya, sudah mengetahui rukun-rukun dan kewajiban sholat, maka siapa yang berhak menjadi imam? Anaknya. Ini salah satu kesalahan, ya kadang-kadang ibu-ibu gitu kan, dia mungkin merasa ya ingin mengajarkan anaknya tentunya. Kemudian anaknya yang sudah usia tamyiz, usia 10 tahun, 11 tahun, dijadikan sebagai makmum. Ini nggak boleh. Tapi dialah menjadi imam. Kecuali kalau dia di bawah usia tamyiz. Misalnya masih usia 4, 5 tahun atau 6 tahun yang masih belum fokus mengerjakan sholat, nggak masalah. Ya. Jadi imamah, kepemimpinan itu harus dipegang oleh siapa? Laki-laki. Ya. Tidak boleh kepada perempuan. Demikian dalam berkaitan dengan hakim. Ya. Kemudian juga syarat untuk menjadi seorang hakim harus betul-betul orang yang soleh, memiliki ilmu yang mapan, jujur, harus wara. Ya, wara artinya sangat berhati-hati, bukan yang ceroboh, gegabah, sabar dalam menghukumi. Dan juga yang penting adalah dia memahami isi Al-Quran, ya, mengetahui sebagian besar hukum dalam Al-Quran. Ya, nanti kita akan singgung di antara ya kezoliman hakim. Nah, jadi itu jamaah sekalian secara umum tentang syarat orang yang menjadi apa? Menjadi qadhi, menjadi hakim. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas kezaliman hakim. Ya. Nah, al-qadi as-su. Jadi hakim yang jahat itu seperti apa? Karena dengan kejahatan yang dia lakukan, maka akan rusak ya kemaslahatan hidup manusia. Artinya tidak akan terwujud keamanan. Makanya salah satu tegaknya perdamaian, ya, kemudian keadilan, keamanan, ini pengaruh dari seorang yang memutuskan perkara. Maka perlu kiranya kita mengetahui bagaimana bentuk hakim-hakim yang jahat itu seperti apa, yang menjadi penghuni neraka, yang tadi Nabi SAW jelaskan. Satu di surga, dua di mana? Di neraka. Yang pertama, di antara kezaliman hakim, yaitu dia menerima suap maupun hadiah. Ya. Jadi kalau dia status sebagai seorang hakim,
sebagai pengacara, sebagai jaksa penuntut umum, atau secara umum hakim yang lainnya, tidak boleh menerima suap. Sebagaimana dari Abdullah bin Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'natun 'ala rashi wal murtashi. Allah melaknat orang-orang yang menyuap dan juga yang disuap. Dan juga Rasulullah mengatakan dalam hadis diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi, hadaya ummal gululun. Hadiah yang diberikan kepada pegawai ini adalah gulul. Gulul ini ya artinya riswah, suap. Hadis ini juga memberikan faedah kepada kita jamaah sekalian. Apabila status kita sebagai seorang pegawai, PNS, sebagai guru, dosen yang bekerja di sebuah instansi dan sudah mendapatkan gaji tetap, guru mendapatkan gaji setiap bulan, ya, atau juga sebagai seorang hakim, maka haram baginya untuk menerima hadiah. Ya, haram hukumnya untuk menerima hadiah. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi kinerja dia, sehingga tidak adil dalam memutuskan hukum. Ada perasaan gak enak. Seorang guru misalnya, kalau ada wali murid yang selalu memberikan hadiah pas mau semesteran, mau UTS, UAS, dikasih jajan, mungkin dikirimin pulsa apa segala macam. Nah ini pasti akan ada unsur perasaan gak enak. Ketika dia ingin memberikan nilai, mau dikasih 0 gitu kan misalnya, gak enak. Ya, sehingga seorang guru tidak boleh menerima hadiah dari siapa? Dari wali murid. Demikian pula kita, statusnya sebagai wali murid, tidak boleh memberikan hadiah di tengah-tengah KBM. Itu kegiatan belajar mengajar. Lalu gimana kalau kita yang berterima kasih, alhamdulillah anak kita bagus, yang tadinya nggak bisa baca jadi bisa baca, yang tadinya akhlaknya buruk menjadi baik, yang tadinya malas sholat jadi rajin sholat, yang tadinya nggak bisa baca Quran bisa menjadi baca Quran, pokoknya jadi orang soleh. Kita ingin berterima kasih kepada gurunya, ya, kepada wali kelasnya, maka boleh kita berikan, mungkin sifatnya di akhir-akhir KBM. Misal pas pengambilan rapot kan sudah selesai, besok udah ganti jadi wali kelas, maka ini diperbolehkan kalau seperti ini. Ya, nah ini makanya suap ini kenapa dilarang? Karena akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, akan terjadi pilih kasih. Seorang hakim yang disogok, kita lihat sekarang, ya, KPK yang disogok gitu kan, hakim di pengadilan yang disogok, sehingga dia tidak menjatuhkan hukum sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah ini diantara kejahatan hakim jamaah yaitu apa? Menerima suap, riswah. Allah melaknat ar-rasi wal murtashi. Kemudian juga diharamkan, ya, memutuskan hukum ketika sedang dalam keadaan marah. Ya, ketika sedang dalam keadaan marah. Nah, perlu kita ketahui jamaah sekalian, salah satu tabiat dasar manusia, kita itu memiliki sifat marah. Ya, tabiat asal kita adalah marah. Namun, ya, kalau kita sudah marah, jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yaitu melanggar nilai-nilai syariat. Makanya ada orang yang datang kepada Nabi SAW meminta wasiat. Ausini. Nabi mengatakan, la tagdob. Jangan kau marah. Ausini ya Rasulullah, wasiatkan aku. Nabi hanya mengatakan apa? La tagdob. Fakarrara mirara. La tagdob, la tagdob, la tagdob. Jangan kau marah, jangan kau marah. Ya, apa yang dimaksud dengan jangan kau marah? Bukankah kita kadang marah jamaah sekalian? Marah manusiawi enggak? Manusiawi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kalau kita baca dalam Al-Qur'an disifati dengan sifat apa?
Sifat marah. Wa ghadiballahu alaihi, Allah marah kepadanya. Allah marah kepada orang-orang kafir. Allah marah kepada orang-orang munafik. Apa maksudnya ini kalimat la taghdab, jangan kau marah? Yaitu ya, artinya yang pertama, jangan engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa memunculkan kemarahan. Dan juga yang kedua, kalau engkau marah, tahan, sabar. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Ya, ini yang dilarang. Kadang orang marah bisa menimbulkan permusuhan, bisa menimbulkan kerusakan. Sehingga dari sini para ulama mengatakan al-ghadab mafatihus syarr. Marah itu kunci semua keburukan. Jadi kejelekan, keburukan itu kunci dari mana? Dari marah, jemaah. Ya. Karena sebab marah, dia pun mengucapkan kata-kata kotor. Kata-kata yang tidak layak untuk didengar. Yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Coba antum, ya, mungkin pernah melihat atau mungkin pernah merasakan. Lagi nyetir gitu kan, tiba-tiba motor nyalip sembarangan. Kira-kira perasaan kita marah nggak, jemaah? Hah? Marah. Kalau kita marah, kita sabar, astagfirullah, bagus gitu kan. Tapi kalau sampai mengucapkan kata-kata kotor, sialan, atau ngucapin doa-doa keburukan, ini yang nggak boleh. Ya. Dan kemarahan kadang bisa menimbulkan pembunuhan. Karena sebab marah, membunuh. Bahkan karena sebab marah, orang itu bisa terjatuh kepada kemurtadan, kekufuran. Mungkin antum pernah mendengar ada kisah seorang raja, namanya kalau nggak salah Jabalah ya. Nah, raja Nasrani yang senang mendengar dakwah Islam. Ya, ini terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya dia pun mengirim surat kepada Umar. Di dalam isinya, ya, dia menyebutkan tentang senangnya dia dengan agama Islam dan ingin masuk Islam. Maka, ya, kata Umar bin Khattab, tafadhol, silahkan untuk datang ke Madinah. Mereka pun datang, ya, raja dan juga beberapa pasukan yang sangat banyak. Nah, sampai di Madinah, para sahabat terbelalak matanya. Kenapa mereka datang dengan mahkota emas gitu kan, dengan perhiasan yang luar biasa gitu ya. Akhirnya mereka pun memeluk agama Islam. Dan raja ini pun ternyata ikut serta melaksanakan ibadah haji. Dan inilah awal kemurtadan dia. Ya, ketika dia sedang melaksanakan ibadah haji, sedang tawaf, kain ihramnya itu diinjak sama seorang sahabat yang, ya, artinya miskin ya, miskin. Diinjak, nggak terima dia. Nggak terima, marah-marah, hingga akhirnya dia pukul sahabat itu. Nggak terima orang ini, lapor kepada siapa? Kepada Umar. Umar seorang khalifah, pemimpin. Dan dia harus memutuskan hukum dengan seadil-adilnya. Tidak membedakan mana yang kaya, mana yang miskin. Ya, siapapun dia, latar belakangnya, kalau sudah melakukan tindakan kejahatan, harus ditetapkan hukum. Maka dipanggillah raja ini gitu kan. Kata Umar, hanya ada dua pilihan. Ditanya dulu, diinterogasi, kenapa kamu memukul dia? Ya, dia mengaku iya, karena dia telah menginjak kain ihramku dan yang lainnya. Akhirnya saya pukul dia. Umar hanya memberikan dua keputusan. Yang pertama, ya, engkau membayar diat atau diapain? Dikisos. Dikisos itu artinya dia juga harus diapain? Dipukul lagi. Iya. Kemudian orang ini semakin marah gitu kan. Wahai Umar, wahai khalifah, masa aku harus dikisos gitu kan? Masa aku harus bayar diat? Dia yang salah. Ya udah, kalau gitu saya mau keluar dari agama aja deh. Jadi dia lebih memilih apa? Untuk murtad. Ya, Umar pun memberikan keputusan lagi. Kalau engkau murtad,
Diapain jemaah? Dibunuh. Kalau kamu murtad, aku akan bunuh kamu, penggal lehermu. Nabi mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Kalau dia pindah agama, maka harus diapain? Dibunuh. Nah, inilah orang yang egois. Ya, padahal gampang, tinggal apa jemaah? Jadi orang kaya tinggal bayar apa? Bayar diet kalau memang dia nggak mau dipukul. Tapi inilah ego yang tinggi, rasa sombong. Manusiawi kesombongannya masih ada. Ya, makanya ini jamaah sekalian, faedahnya kalau kita ya memeluk agama Islam, hijrah ke manhaj salaf, itu harus betul-betul apa? Totalitas. Totalitas artinya apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya harus kita kerjakan. Jangan pilih-pilih gitu kan. Ya, kadang ada orang itu setengah-setengah hijrahnya. Hal-hal seperti ini mungkin dia orang kaya gitu kan, egonya masih tinggi. Ya, sombong. Udah ngaji tapi apa? Sombong, selalu menampakkan kekayaannya, jabatannya. Nah, ini tetap tidak diperbolehkan. Nah, jadi orang ini karena egonya tinggi, sombong, ya kata Umar, kalau engkau murtad akan aku bunuh. Akhirnya dia minta waktu. Ya udah, kalau gitu saya minta waktu 1 hari atau 2 hari. Ya, akhirnya dikasih waktu dia. Akhirnya di malam hari dia pun kabur, melarikan diri ke negeri asalnya. Dan ternyata diketahui dia pun di sana apa? Murtad. Nah, ini karena gara-gara apa jemaah? Apa tadi awalnya? Marah. Ya. Ini. Jadi marah yang tercela adalah marah yang menimbulkan kerusakan, madarat yang besar. Ya, makanya tentang masalah marah ini dijelaskan dalam ilmu fikih. Hukum mentalak istri dalam keadaan marah, hukum memutuskan perkara dalam keadaan marah. Ya, seorang yang sedang marah sangat luar biasa kemudian menjatuhkan talak kepada istrinya, maka tidak jatuh talak. Marah yang seperti ini adalah marah yang mungkin istilah kita udah kalap kali ya, ngomong gak berasa. Ya, maka tidak jatuh talak kepadanya. Nah, demikian pula sebagai seorang hakim, dia dilarang memutuskan perkara dalam keadaan apa? Dalam keadaan marah. Ya, karena akan menimbulkan ketidakadilan. Bahkan juga bukan hanya marah yang dilarang, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, lelah, sakit. Kadang kita kalau di pengadilan ada hakim yang padahal sudah lengkap gitu kan, ya, yang didakwa sudah ada, pendakwa sudah ada, pengacara sudah hadir, tapi ternyata dari pihak pengadilan ditunda minggu besok ataupun kapan gitu kan. Ya, ini mungkin barangkali salah satu sebabnya ini. Itu karena dia dalam keadaan lapar, dalam keadaan marah, banyak pikiran, sehingga ini mengganggu ketika dia memutuskan hukum. Iya, ini jamaah sekalian. Jadi ya diharamkan memutuskan hukum ketika dalam keadaan marah. Dan juga faedahnya jamaah sekalian, kalau kita dalam keadaan marah, hendaklah kita segera untuk berwudu atau merubah posisi kita. Nabi menjelaskan, kalau engkau berdiri marah, maka duduklah. Jika engkau tidak bisa juga, maka berbaringlah. Ya, dan lebih baik kita diam. Baik ketika marah kepada istri, kepada anak kita. Ya, jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang merusak, banting piring, banting pintu, ya, dan yang lainnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kezaliman hakim, ya, di antara kezaliman dan kejahatan hakim yaitu pilih kasih dalam memutuskan hukum. Ya. Pilih kasih dalam memutuskan hukum. 6. Jadi salah satu dosa, kezaliman, kejahatan hakim yaitu dia pilih kasih dalam menetapkan hukum. Ya, ingatlah jamaah sekalian, hukum yang sudah ditetapkan ini tidak memilih.
Tidak boleh pilih kasih siapapun dia. Baik dia seorang raja, seorang rakyat, ya, atau dia ya seorang yang sama kampungnya, sama penduduknya, maka ini nggak boleh. Nah, kenapa? Karena pilih kasih dalam penetapkan hukum ini akan memicu datangnya bencana. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, fa innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim syarif tarakuh wa idza saraqa fihim dhaif aqamu 'alil had. Bahwasanya sebab yang membinasakan umat-umat terdahulu sebelum kalian yaitu apabila yang melakukan pencuri adalah seorang bangsawan, maka mereka tidak menerapkan hukuman had. Namun kalau ternyata yang melakukan pencurian adalah seorang rakyat jelata, orang yang lemah, baru diterapkan hukuman had. Nabi menyampaikan hadis ini ketika beliau di atas mimbar dalam keadaan memerah matanya, marah karena ada kasus yang terjadi di tengah para sahabat, yaitu ada seorang wanita Mahzumiyah yang melakukan pencurian. Pencuriannya tidak secara langsung, tapi dia suka minjem barang ini, barang itu, nggak pernah dikembalikan. Ya, minjem perabotan dapur, nggak pernah dikembalikan. Dan ternyata bukan hanya 1-2 orang menjadi korban, banyak. Inilah jamaah sekalian, orang kalau sudah kebiasaan minjem ini, minjem itu, nggak dikembalikan, ini akan menjadi apa? Ya terus-terusan. Ya makanya hati-hati ada orang yang mau bilang seperti ini. Ini boleh kita waspadai. Ya kan? Ini penyakit masyarakat. Kadang ada pendatang baru, ada orang yang kontrak baru datang dibaik-baikin. Ya, diakrabin kalau sore datang ke rumahnya. Ujung-ujungnya apa? Minjem duit. Ya pengen ganti tanggal 1, ditagih. Enggak mau ditagih itu kan. Ya atau mungkin kadang-kadang yang meminjamkan malu untuk menagihnya. Ya, jadi ini ada wanita kebiasaan dia minjam sesuatu nggak dikembalikan, ditagih nggak mau kembalikan, geram, ya yang meminjamkan itu melapor kepada Nabi SAW. Ya ternyata Nabi SAW memutuskan untuk diapain? Dipotong tangannya. Ya, ternyata diketahui wanita ini dari kabilah Mahzumi, kabilah yang terhormat. Ya, teman-temannya, artinya orang-orang Mahzumi enggak mau kalau dia sampai dipotong tangannya, aib buat kita. Ya inilah yang namanya teman atau mungkin sekampung begitu ya. Kalau ditangkap polisi gimana, jelek. Misalnya ada kasus, naudzubillah gitu kan, ada kasus pembunuhan, siapa pelakunya? Orang Bonang. Kita merasa jelek juga nggak jamaah? Jelek. Kalau disebut-sebut orang Bonang gitu kan, wah Bonang itu yang ada pembunuhan ini ya. Nah kayak gini jamaah sekalian. Dia nggak terima. Akhirnya mereka pun datang ke Umar, datang ke Abu Bakar untuk meminta keringanan. Jangan dipotong tangannya. Umar, Abu Bakar nggak bisa memberikan keringanan, nggak bisa memberikan syafaat istilahnya. Akhirnya dia pun datang kepada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid, sahabat yang bapaknya itu Zaid bin Harisah, adalah orang yang pernah diangkat menjadi anak angkat Nabi. Makanya dipilih Usama. Maka Usama pun datang kepada Nabi, ya, meminta diringankan untuk tidak dipotong tangannya. Ya, dan Nabi SAW sangat marah, naik ke atas mimbar dan berkhutbah di tengah orang yang banyak. Mengatakan seperti ini, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum annahum idza kana saraqa fihim syarif taraku wa idza saraqa lahum dhaif aqamu wa inni. Kemudian Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadih law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi jiwaku berada di tangannya, seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya. Ya ini menunjukkan bahwasanya hukum itu tidak apa? Tidak boleh pilih kasih siapapun dia. Tidak boleh kita menghukumi sembarangan. Ya misalnya dia sebagai seorang guru,
di kelas, giliran ada seorang anak yang nakal, ya, karena mungkin orang tuanya sering ngasih hadiah, akhirnya tidak diterapkan hukuman. Nah ini jamaah sekalian, jadi salah satu dosa, kejahatan seorang hakim yang memutus suatu hukum, yaitu dia apa? Pilih kasih. Nah, kemudian yang keberapa? Yang keempat, nah, yang ada pertanyaan silahkan ditulis ya. Yang keempat, di antara dosa ataupun kejahatan hakim dijelaskan di sini yaitu tidak berhukum dengan hukum Allah. Iya. Nah, tidak berhukum dengan hukum Allah. Ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhukum selain hukum Allah ini adalah suatu kemaksiatan, dosa. Ya. Berhukum dengan hukum selain Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW adalah perbuatan yang sangat tercela. Dan ini termasuk dalam kategori togut. Ya. Kalau kita baca penjelasan para ulama, togut itu artinya kan orang yang disembelih, orang yang disembah, ya, melampaui batas, orang yang diibadahi. Termasuk juga yaitu orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan dalilnya sangat tegas sekali banyak. Di antaranya adalah Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang apa? Kafir. Allah juga mengatakan dalam surat dalam surat Al-Maidah ayat 44. Dalam ayat yang lain, faulaika humuz zalimun. Dalam surat Al-Maidah ayat 50 Allah mengatakan, afa hukmul jahiliyati yabghun. Ya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Jadi intinya hukum-hukum selain hukum Allah ini adalah kekufuran. Karena tidak ada hukum yang paling baik di muka bumi ini adalah kecuali hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, cuma yang menjadi permasalahan penting jamaah sekalian, agar kita tidak salah kaprah, yaitu tentang memahami orang yang berhukum dengan hukum selain Al-Quran. Apakah serta-merta dikatakan kafir atau tidak? Karena dari masalah ini, ya, akan jelas perbedaan antara pemahaman ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlu bid'ah. Di antaranya adalah orang-orang khawarij. Dan dari ayat ini, wa lakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, ya, orang yang tidak memahami ayat ini dengan benar, maka akan menimbulkan tindakan-tindakan yang merusak. Bom bunuh diri, tertumpahnya darah, ya, dan yang lainnya. Makanya dalil ini jamaah sekalian digunakan oleh orang-orang khawarij dalam rangka untuk mengkafirkan pemerintah yang ada. Makanya mereka katakan seruan mereka polisi togut, presiden togut, TNI togut, sehingga harus diapain? Ditumpahkan darahnya. Ya, kenapa? Karena mereka tidak berhukum dengan hukum Al-Quran. Dan kita paham bahwa hukum yang ada di negeri kita adalah hukum apa? Pancasila. UUD. Ya, UUD 45. Yang kita lihat undang-undangnya itu kadang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Iya. Maka yang perlu kita pahami, kapan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dikatakan kafir. Karena ayat yang berbicara masalah ini bukan hanya satu ayat. Bukan hanya wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun.
Tetapi di sana ada ayat yang lain, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Faulaika humul fasikun. Jadi ya celahannya itu pertama kafir, yang kedua zalim, yang kedua apa? Fasik. Iya. Maka di sana ada perincian yang sangat bagus sekali. Disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang hukum orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Ada 4 keadaan. Sekali lagi, orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, ada berapa keadaan? 4. Kapan dikatakan kafir dan kapan dikatakan zalim, fasik. Karena kalau dikatakan hanya zalim, fasik, keluar dari Islam enggak? Tidak. Yang pertama jamaah sekalian, apabila dia berhukum dengan hukum selain Allah, dia mengatakan dan dia pun meyakini dalam hatinya, saya berhukum dengan hukum selain Allah, berhukum dengan undang-undang negara, ya, karena hukum tersebut lebih baik dari Islam. Dia meyakini, mengakui, mengatakan, apa itu hukum Islam? Tidak berperi kemanusiaan. Masa orang yang berzina dirajam, orang yang mencuri dipotong tangannya, orang yang membunuh kok dibunuh lagi. Dia kan punya hak untuk hidup. Kan di sana banyak cara lain untuk agar dia jerak. Bisa dengan dipenjara, bisa dengan yang lainnya. Kenapa harus dibunuh gitu kan? Nih, artinya dia mengatakan bahwa hukum selain hukum Islam itu lebih apa? Lebih baik. Maka orang yang seperti ini dikatakan kafir. Dikatakan apa? Kafir. Yang kedua, jika dia berhukum dengan hukum selain Allah, selain hukum Islam, dia mengatakan setara, sama. Ya. Sama aja antara hukum Pancasila dengan hukum Islam. Enggak ada yang beda kok. Terserah, saya mau pakai hukum Islam, mau hukum ini, artinya dia sama begitu kan? Iya. Dia mengatakan sama hukum selain hukum Islam dengan hukum Islam. Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz juga mengatakan dia telah kafir karena menandingi antara hukum Islam dengan hukum selain Islam. Iya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, orang yang berhukum dengan hukum selain Islam mengatakan, saya berhukum dengannya, sedangkan hukum Islam itu afdol, lebih utama. Jadi dia itu meyakini bahwa hukum Islam itu lebih utama, tapi dia membolehkan. Dia udah yakin sih yang namanya hukum Islam, hukum Al-Quran itu hukum seadil-adilnya. Tapi dia mengatakan, nggak apa-apa kalian juga pakai hukum selain Islam. Nggak apa-apa pakai hukum demokrasi, silahkan, nggak apa-apa. Maka ini juga dikatakan kufrun akbar. Ya, jadi 3 perincian ini, poin 1, poin 2, poin 3, Syekh Abdul Aziz bin Baz menghukumi apa? Kafir. Nah, adapun yang keempat, yaitu saya berhukum dengan hukum selain Islam. Namun dia meyakini tetap enggak boleh kita berhukum dengan hukum selain Islam. Dia berhukum dengan hukum selain Islam karena mungkin terpaksa. Karena mungkin ya sudah terjadi di negara itu gitu kan. Sejak merdeka hukumnya pakai hukum itu. UUD 45. Ya. Dan dia nggak bisa merubah. Maka ya orang yang seperti ini tidak dikatakan kafir. Dia dikatakan apa? Kafir. Ya kita lihat orang-orang yang sudah masuk ke parlemen, orang-orang yang sudah masuk ke ke politik, walaupun berasal dari partai Islam, kira-kira apakah dia bisa merubah hukum yang ada di negeri kita, jamaah? Bisa nggak, jamaah?
Enggak bisa. Dari zaman bahla sampai sekarang, mereka yang membuat bendera partai baru, apakah ada sejarahnya mereka berhasil merubah sistem yang ada? Tidak ada. Justru semakin jelek nama Islam, ya, dijadikan senjata oleh musuh-musuh Islam. Kita sering mendengar ada pejabat ini dari partai ini, partai Islam gitu kan, tertangkap KPK, ya, melakukan korupsi. Padahal asalnya dari partai apa ini? Partai Islam. Sehingga dari sinilah muncul banyak statement-statement, lebih baik pemimpin kafir bersih dari korupsi daripada muslim apa? Suka korupsi. Ya. Oleh karenanya bukan termasuk solusi seseorang ingin membereskan, ya, undang-undang di negara kita dengan cara dia masuk ke parlemen, dengan dia masuk sebagai anggota legislatif, ikut mencalonkan pilkada. Bukan malah dia bisa mewarnai, tapi justru dia apa? Terwarnai. Ya. Jangankan kita, orang-orang yang berpendidikannya rendah, hanya mungkin S1, banyak doktor-doktor lulusan Timur Tengah, profesor, doktor, masuk ke parlemen. Apakah dia bisa merubah sistem yang ada? Tidak, justru dia terwarnai. Hilang ilmunya, luntur. Jadi bagaikan kalau misalnya ada perahu yang bocor, perahu yang rusak. Apakah kita betulin kita masuk ke dalamnya? Kalau kita masuk ke dalamnya malah kita ikut apa? Ikut tenggelam. Tapi kita benerin dari luar. Gimana solusinya? Ya inilah kita memperbaiki akidah, agama. Walaupun secara akal kita nggak sampai, masa sih cuma memperbaiki agama, cuma memperbaiki akidah, negara ini bisa maju, ya, bukan malah kita ketinggalan. Orang-orang sudah bahas masalah kebulan, orang-orang sudah bahas bagaimana bikin mobil, bikin HP dan yang lainnya. Kita masih bahas masalah akidah terus, tauhid terbagi 3, tauhid rububiyah, asma wa sifat. Ya, inilah orang-orang yang di dalam hati terdapat penyakit-penyakit apa? Kemunafikan. Kita sebagai seorang muslim, ya, harus betul-betul memiliki keimanan yang kuat, akidah yang kuat. Karena memang, ya, dasar tujuan utama kita ke muka bumi, kita terlahir di muka bumi ini bukan menghabisi waktu kita untuk masalah duniawi, tapi untuk apa? Agama, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini perincian tentang orang yang berhukum dengan hukum selain Al-Qur'an. Jadi tidak serta-merta kita menghukumi orang itu dikatakan kafir. Dan ingat, perincian yang saya sampaikan di sini saya berbicara secara umum. Kita tidak boleh menerapkan kaidah ini untuk menghukumi perorangan secara individu. Kalau secara individu kita nggak bisa, ya. Nah, jadi itu, ya, kezaliman hakim. Yang pertama tadi apa? Menerima suap. Yang kedua, ya, memutuskan hukum ketika dalam keadaan marah. Yang ketiga, pilih kasih. Yang keempat, tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling terakhir, ya, kalau ada yang bertanya apa hukum dia melamar atau bekerja di pengadilan yang ada di negeri kita. Dia punya cita-cita atau ngambil jurusan kuliah, atau dia melamar kerja untuk menjadi seorang pengacara, menjadi jaksa penuntut umum. Boleh nggak jamaah? Hah? Ada di sini pengacara? Nah, tentu kembali kepada poin yang keempat tadi. Ya. Kita tahu bahwasanya hukum yang ada di negeri kita, ya,
pengadilan yang ada di negeri kan bermacam-macam. Ada pengadilan yang sifatnya pengadilan perdata, seperti masalah ahli waris, pernikahan, ya. Maka yang masih mengikuti syariat Islam, mengikuti hukum Al-Quran, maka boleh di situ. Ya, boleh. Nah, karena alhamdulillah kebanyakan di pengadilan kita masalah perdata gitu kan, pernikahan masih mengikuti Al-Quran. Namun, kalau pengadilan yang sifatnya umum, ini kan ada pengadilan sifatnya tata negara, yang dia hanya ngurusin, bukan mengurusin masalah hukum dan yang lainnya, artinya hukum kriminal, maka ini juga masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah menjadi pengacara, advokat, ya jaksa penuntut umum, yang kita tahu undang-undangnya bukan undang-undang Al-Quran, ya, maka lebih baik kita tidak kerja di situ. Kenapa? Karena termasuk ke dalam poin yang keempat, yaitu tidak berhukum dengan hukum apa? Hukum Al-Quran. Nah, ya mungkin yang mau bertanya silakan ditulis pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan. Iya. Adakah negara saat ini yang menegakkan hukum had? Apakah wajib bagi setiap hakim? Iya. Adakah negara yang saat ini menegakkan hukum had? Ada. Artinya menegakkan hukum potong tangan dan juga betul-betul hukum Islam. Itu di Saudi Arabia. Ya. Jadi Saudi Arabia. Di sana betul-betul menegakkan hukum had. Semuanya, waris, ya. Kemudian tindakan kriminal bagi yang membunuh, dibunuh dan yang selainnya, ini ada di sana. Undang-undangnya betul murni undang-undang Al-Quran. Apakah wajib bagi setiap hakim? Wajib. Ya, kalau dia menjadi hakim di negeri kita, mungkin nggak bisa. Karena sudah jelas undang-undang kita adalah undang-undang dasar. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita ya tidak perlu jadi seorang hakim kalau di negeri kita. Karena akan berbenturan dengan prinsip dasar kita, yaitu mengikuti hukum apa? Al-Quran. Larangan meminta jabatan. Bagaimana dengan sistem di Indonesia ini? Orang-orang mempromosikan dirinya sebagai di berbagai tempat untuk tujuan ditunjuk. Jelas nggak boleh. Latas alil imarah. Jadi mencalonkan seperti itu nggak boleh. Dan memang sistem memilih pemimpin dengan model seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam. Dan ini adalah sistem ya orang-orang kafir dari rakyat untuk rakyat. Yang ada di dalam Islam, kita lihat bagaimanakah ya ditunjuknya Abu Bakar menjadi khalifah, ditunjuknya Umar menjadi khalifah, ditunjuknya Utsman menjadi khalifah, hanya dengan 3. Yang pertama yaitu ditunjuk langsung oleh pemimpin sebelumnya. Seperti Abu Bakar menunjuk siapa? Umar. Kemudian musyawarah. Ya, musyawarah ahlul hilli wal aqdi. Orang-orang yang berkompeten dalam masalah ini bermusyawarah. Seperti ya ditunjuknya khalifah siapa? Khalifah Utsman, Ali. Yaitu ditunjuk oleh orang-orang yang pintar, orang-orang yang alim, ya sahabat-sahabat senior. Adapun sekarang siapapun bisa memilih, ya kan? Ya orang-orang yang tidak berpendidikan ikut memilih. Dikasih duit 20.000 disuruh untuk memilih. Sehingga banyak kecurangan-kecurangan yang ada. Ya. Maka jelas dari berbagai sisi ya orang mencalonkan sebagai anggota legislatif ini tidak diperbolehkan. Nah, bolehkah tidak menunjuk hakim karena kita tahu mereka tidak sesuai dengan syarat-syarat seorang hakim secara syariat? Meskipun dia muslim, iya boleh. Tadi kan saya sampaikan syarat-syaratnya harus betul-betul berilmu, jujur, wara. Kalau kita ketahui dia adalah muslim tapi tidak seperti ini, maka boleh kita tidak memilihnya. Iya, proses KTP lambat. Ya, artinya lambat.
jika tidak dikasih uang, tip kepada pegawai di dalamnya, maka kita susah untuk menerima KTP. Apakah boleh kita memberikan tips padanya sementara kita benar-benar butuh, ya? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu ya kebobrokan yang ada di negeri kita, di mana orang-orang yang ditunjuk sebagai pejabat negara, ya sebagai pencatatan sipil dan yang lainnya, yaitu mudah untuk menerima hal-hal seperti ini. Bikin SIM susah, ya kan? Iya, dan dimudahkan dengan cara kita memberikan sesuatu. Maka menyuap, mungkin artinya bukan menyuap ya, kita memberikan tips yang sifatnya untuk mengambil hak kita. Sekali lagi, untuk mengambil hak kita ini boleh. Ya, kita bikin KTP, janjinya sebulan nggak diselesaikan, nggak diurusin. Ya bikin SIM dipersulit. Tapi kalau kita ngasih duit cepat, sedangkan kita sangat butuh, ya kan? Maka nggak apa-apa kita kasih dalam rangka untuk mengambil hak kita. Adapun dia, artinya dia yang menerima seperti ini, dia yang berdosa. Dia yang berdosa. Sama kadang-kadang urusan sekolah. Ya kan, kita dipersulit untuk mendapatkan izin operasional atau juga untuk membuat program-program seperti ini. Tapi kalau misalnya dia datang ada salam tempel, dimudahkan. Maka ya nggak masalah seperti ini. Dia yang berdosa. Kita dalam rangka untuk mengambil apa? Mengambil hak kita. Wallahu a'lam. Bagaimana bila di dalam pekerjaan dipimpin atasnya seorang kafir? Misalnya orang kafir tersebut menjadi manajer atau direktur di perusahaan tempat kita bekerja. Iya, tadi yang saya sampaikan, larangan memilih pemimpin, menunjuk pemimpin non-muslim, ini kalau memang kita sebagai apa? Sebagai atasan yang paling atas. Menunjuk, antum sebagai manajer. Nah ini nggak boleh. Tapi kalau kita sebagai bawahannya, ya sekarang perusahaan-perusahaan negeri kita kebanyakan punya non-muslim. Apakah kita harus keluar begitu kan? Ya, memang sikap yang paling baik adalah kita tidak di bawah mereka. Yang paling baik begitu kan? Kita harus punya usaha sendiri. Karena kalau misalnya seperti ini, kesannya kita sebagai budak, sebagai bawahan dia gitu kan. Nah, tapi kita harus berusaha untuk berada di atasnya. Tapi apakah boleh seperti ini? Ya, boleh. Boleh kita dipimpin oleh direktur ya di tempat kerjaan yang dipimpin oleh non-muslim. Ya, tapi tentunya kita juga melihat aturan-aturan yang ada. Aturan-aturan yang sifatnya tidak melanggar syariat, maka boleh untuk kita ikuti. Karena al-muslimu ala surutihim. Seorang muslim itu harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Masuk jam 7, pulang jam 4. Ya ini harus kita ikuti aturan seperti ini. Tapi kalau aturan-aturan yang sifatnya melanggar, nah ini, melanggar nilai-nilai akidah Islam, maka kita tidak boleh mentaatinya. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat. Misalnya, nanti di tanggal 25 Desember, ya, semua pegawai wajib untuk mengucapkan selamat Natal. Atau juga memakai atribut-atribut Natal. Pakai topi Sinterklas, pakai baju merah-merah, nggak boleh. Lebih baik kita nggak masuk dipotong gaji daripada kita masuk dengan memakai atribut-atribut seperti ini. Ini masalah akidah, beda. Tapi kalau secara umum ya kita masuk kerja, artinya profesional gitu kan, ini nggak apa-apa, tetap diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana jika kantor mewajibkan ikut acara refreshing dengan acara karaoke di suatu tempat dan melakukan dansa? Bagaimana sebaiknya Pak Ustadz? Mohon nasihatnya. Maka sebaiknya kita tidak ikut ke acara ini. Ya. Ya ini tadi saya sampaikan, ini berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah syariat. Ya. Lebih baik dipotong gaji kita, jemaah.
daripada kita ikut acara-acara seperti ini. Lebih baik kita diomongin di belakang begini segala macam daripada kita ya ikut acara seperti ini. Ya, intinya tidak boleh. Karena ini termasuk syahadatuz zur, la yashhaduna zur. Orang-orang yang beriman itu tidak menyaksikan acara-acara kemaksiatan. Kalau refreshing sifatnya cuman jalan-jalan ke Bandung apa gitu, tidak ada acara lainnya, maka boleh. Tapi kalau seperti ini, ya ini jelas kemungkaran. Jangan kita jual agama kita hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sifatnya tidak kekal. Iya. Jika seorang wanita bercerai, kemudian dia menikah kembali dengan laki-laki lain, si wanita ini membawa anak dari hasil pernikahannya terdahulu. Apakah hak kewajiban anak tersebut terhadap suami baru wanita ini? Dan bagaimana hak dan kewajiban suami baru ini terhadap anak-anak yang dibawa? Ayah kandung anak ini masih hidup. Ya, tidak ada kewajiban jamaah sekalian. Jadi, ya seorang anak, ya seorang istri yang dicerai oleh seorang suami dan membawa anak, maka anak tersebut ya tetap menjadi tanggungan suami yang pertama. Menjadi tanggungan suami yang pertama. Adapun suaminya yang kedua itu tidak ada kewajiban, tidak ada hak-hak ya seperti kewajiban pada suami yang pertama. 6. Iya, kecuali jika memang dia lihat ya kalau misalnya tidak diberi nafkah, karena ada seperti ini, udah ditinggal begitu saja, enggak dikasih nafkah dan yang lainnya, maka ya ini kembali kepada ya sikap kita kepada muslim lainnya. Ini kewajiban untuk memberikan pertolongan. Tetapi pada dasarnya ya kewajiban memberikan nafkah itu kembali kepada siapa? Suami yang pertama. Hukuman bagi orang yang mengadu domba, namimah. Bagaimana hukum dalam Islam? Ya, orang yang mengadu domba, namimah, di dalam Islam ini termasuk dosa besar yang insyaallah nanti kita akan sebutkan ancaman-ancamannya. Di antaranya yang pertama ya, dia termasuk orang yang akan mendapatkan azab kubur. Rasulullah SAW melewati 2 kuburan, yang kedua penghuni kubur itu sedang disiksa. Salah satunya adalah yang suka melakukan apa? Namimah, adu domba. Dan juga yang kedua ya, ketika dia adu domba ya, maka seluruh amalnya itu pindah kepada orang yang dia omongin. Dan bagaimana hukum di dunia? Maka dilihat ya adu dombanya seperti apa. Kalau adu dombanya ini berupa tuduhan, seperti misalnya tuduhan selingkuh, tuduhan berzina, maka ya dia itu harus dihukum apa? Hukum cambuk sebanyak 80 kali. Ya, ini kembali kepada qadzful muhsanat, yaitu menuduh wanita yang baik-baik berzina. Iya. Iya. 6. Ana wanita dengan pekerjaan yang qadarullah memiliki banyak anak buah bawahan pria dan laki-laki. Benar Ustadz bilang pemimpin wanita jauh dari logika dan agama. Bukan saya yang bilang, tapi tadi hadis Nabi. Wanita itu kurang akal dan kurang apa? Agama. Waktu ana memiliki latar belakang pendidikan kepemimpinan, tetap saja bila terbentur hawa nafsu, ana sering mengucapkan kata-kata kasar saat menghadapi anak-anak buah. Ana melakukan kesalahan walau ana minta maaf dan menjelaskan kenapa ana marah-marah. Apa yang ana harus lakukan untuk menjaga ya agar manajemen sesuai dengan sunnah? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitrah bagi wanita itu sebenarnya tidak ngurusi hal-hal seperti ini. Apalagi dia sering
berkomunikasi, berhadapan langsung dengan siapa? Dengan laki-laki. Ada anak buahnya melakukan kesalahan, kemudian dipanggil ke dalam ruangannya berdua. Nah ini sudah terjadi apa? Ikhtilat. Jadi fitrah wanita tidak seperti ini jemaah. Ya fitrah wanita ya bekerja yang sifatnya tidak ada komunikasi secara langsung kepada laki-laki. Ya kecuali memang dalam keadaan darurat ataupun terpaksa. Ya. Karena pasti sering ada komunikasi dengan pihak laki-laki. Ya inilah akan menimbulkan fitnah. Mungkin fitnah buat dia atau fitnah bagi siapa? Laki-laki tersebut. Ya, maka saran saya sebaiknya untuk tidak ngurusin hal-hal seperti ini. Nah, kemudian kalau memang ya tidak ada yang mampu seperti ini, ya sering marah, ya inilah resikonya seperti itu. Ya, Nabi SAW memberikan solusi bagaimana kalau kita sedang marah. Di antaranya kita ingat bahwa marah itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Kemudian kita terus banyak istighfar. Kemudian juga ya ganti posisi dan juga berwudu jika dalam keadaan marah untuk meredam amarah yang ada. Dan juga yang paling penting kalau memang dia punya penyakit darah tinggi, ya kan? Maka hindari konsumsi-konsumsi yang sifatnya memicu darah tinggi. Udah tinggalin ini namanya makan makanan yang asin, ya kan? Puasa untuk supaya tidak tidak selalu marah. Karena kan orang yang punya penyakit-penyakit seperti ini mudah emosi dan yang lainnya. Ya, tapi saran saya pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini bagi wanita untuk ditinggalkan. Ya, baiknya dia bekerja yang tidak ada ikhtilat, tidak ada komunikasi kepada laki-laki. Wallahu a'lam. Bagaimana jika seorang wanita yang sudah bersuami memaksakan keinginannya untuk jalan-jalan bersama-sama teman-temannya keluar kota agar suaminya mengizinkan? Apakah si suami berdosa jika mengizinkan? Dan bagaimana dengan si istri wanita tersebut? Ya ini bisa kena dosa dua-duanya jemaah. Yang pertama, suami mengizinkan. Ya, ini berdosa. Kenapa? Karena kalau sudah keluar kota berarti statusnya apa? Safar. Ya. Sedangkan Nabi mengatakan la tusafil mar'atu illa ma'a dzi mahramin. Tidak boleh wanita safar tanpa mahram. Walaupun bersama teman-temannya, satu bis perempuan semua, atau juga ada laki-laki satu orang sebagai tanggung jawab, tetap tidak diperbolehkan. Karena secara tegas Nabi mengatakan tidak boleh safar wanita tanpa mahram. Berarti suami mengizinkan, suaminya berdosa. Terus kalau istrinya marah, kadang kan ngotot gitu kan, marah, ya ngenumbul di belakang, nggak mau ngizinin. Berarti siapa yang salah ini jemaah? Istrinya yang tidak taat kepada suaminya. Ya justru ini akan membuka fitnah jemaah sekalian. Apalagi teman-teman lama gitu kan. Ya ternyata dia ketemu mantannya lagi. Ya jadi CLBK ya kan. Ya cinta lama bersemi kembali. Ini banyak fitnah seperti ini. Bukan hanya orang awam, orang yang sudah ngaji, pakai jilbab besar, kena fitnah seperti ini. Ya, kadang yang namanya rumah tangga, 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, pasti ada merasakan kejenuhan, jemu. Kadang suami pulang kerja capek, istrinya pengen curhat, keburu ngorok duluan. Enggak ada teman untuk bersandar. Ketemu sama teman-temannya, ketemu sama mantannya. Ya perhatian, ditraktir, beliin jajan. Ya ini udah mulai fitnah-fitnah yang dihembuskan oleh syaitan. Karena syaitan itu sangat mudah menjerumuskan anak Adam ke lembah neraka melalui fitnah wanita. Ya, jadi tidak boleh suami mengizinkan dan seorang istri tidak boleh ngotot untuk meminta diizinkan. Ya, walaupun misalnya diizinkan, tetap haram bagi istri melakukan safar tanpa seorang mahram. Apa sebaiknya yang dilakukan? Membeli barang dari non-muslim yang lebih murah harganya dari seorang muslim walaupun harganya lebih mahal. Ya, ini salah satu sikap kita kepada sama muslim. Ya, di mana muslim kepada muslim lainnya harus saling tolong menolong.
Demikian pula kita sebagai seorang muslim kepada muslim lainnya harus saling membantu, saling mencintai. Ya, sehingga kalau misalnya kita ingin membeli suatu barang, ya, beli HP, toko, ya, orang muslim, tandanya itu kalau misal ke tokonya itu ada patung kucing lagi begini-begini gitu kan, itu sudah jelas ya agamanya bukan Islam. Lebih murah, harga HP Samsung 900.000 misalnya, kita nawar lagi, ada ke toko muslim pakai peci, udah jelas muslim gitu kan, tapi harganya 1 juta. Mana yang kita beli jamaah? Baiknya yang kita beli toko kita muslim jamaah sekalian. Walaupun lebih mahal, ini dalam rangka membantu dia, membantu ekonomi sama kita, ya kan? Kalau kita beli ke dia terus, ya justru kita lebih membantu ekonomi mereka, ya. Nah ini perbedaan hanya 1.000, 2.000, ya kan? Kalau kita beli misalnya di Indomaret, Alfamart harganya 10.000, kemudian beli di warung biasa, kita tahu saudara kita sama muslim harganya 11.000, beli di mana? Jadi di warung saudara kita. Ini sebagai bentuk menolong mereka jamaah. Ya, kadang kita kan seperti itu, bedanya cuma 500 perak. Wah, akhirnya dia mengejar-mengejar diskon seperti itu. Nah ini, jadi baiknya kita membeli barang dari seorang muslim, karena ini akan membantu perekonomian ya mereka, dan ini sebagai bentuk memberikan pertolongan kepada mereka. Semoga bermanfaat, ya. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan-kejahatan hakim yang zalim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.